Baik, selamat sore. Saya pakai Zoom pribadi, jadi nanti di tengah-tengah kemungkinan akan, eee, terputus sambungannya, nanti kita sambung lagi ya. Saya akan, buka Zoom-nya lagi. Oke, materi yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini adalah tentang, eee, desain bertekanan ya, atau di textbook itu ada di bab 9 yaitu tentang, pengenalan tentang relief ya. Jadi intinya pada topik, desain bertekanan atau pengenalan tentang relief ini kita akan mempelajari tentang pertama adalah konsep tentang relief ya, kemudian yang kedua adalah kita akan, eee, mendiskusikan tentang lokasi dari, relief, kemudian tipe-tipenya apa saja, kemudian, skenario yang bisa terjadi itu apa saja. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas juga tentang, eee, sistem relief pada, eee, unit operasi yang, ada di industri kimia ya. Jadi ini 3 topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, sebelum saya, lanjutkan mungkin, saya ingin sedikit memberikan penjelasan bahwa relief ini sebenarnya, sederhananya itu merupakan sistem yang kita pergunakan untuk, menurunkan tekanan yang ada di dalam sistem ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan, tangki yang bertekanan ya, jadi ada kemungkinan, kalau kita memiliki suatu tangki bertekanan yang kita pakai untuk menyimpan, bahan kimia yang hasilnya adalah gas, eee, maka, skenario terburuk yang bisa terjadi adalah suatu saat tekanan gas dalam, tangki akan mengalami, kenaikan, entah itu karena suhu yang meningkat misalkan ya, jadi tekanannya naik, sehingga nanti volume gasnya akan meningkat, ya. Kalau kita ikuti, persamaan gas ideal, maka P kali V sama dengan N kali R kali T. Jadi kalau suhunya naik, maka tekanannya akan naik, ya. Nah, kalau tekanannya naik ini kalau, kita tidak lengkapi, tangkinya dengan peralatan untuk melepaskan tekanan, maka akan terjadi, explosion atau ledakan, ya. Jadi untuk menurunkan tekanan dalam suatu tangki bertekanan itu kita memasang alat yang di sini disebut sebagai sistem relief ya. Jadi relief itu dalam bahasa Inggris, kurang lebih artinya, eee, lega gitu ya. Jadi sesuatu yang tadinya, eee, apa namanya, mengalami stres atau mengalami tekanan, kemudian ketika dipasang suatu sistem untuk melepaskan stres atau melepaskan tekanan, maka dia akan menjadi, sedikit lega atau menjadi lega, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan relief, ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah bagaimana cara kita untuk memasang, sistem untuk, menurunkan tekanan atau kita sebut di sini sebagai sistem relief, ya. Nah, kalau kita lihat, hierarki di dalam suatu, eee eee, apa namanya, hierarki dalam dalam, eee, keselamatan kerja, ya. Jadi upaya kita untuk, mencegah ataupun, eee, menghindari terjadinya kecelakaan, ya. Jadi ada 3 ya. Jadi yang nomor satu ini adalah yang, kondisinya kondisi ideal. Kemudian yang 3 ini adalah kondisi yang seharusnya kita hindari gitu ya. Jadi kondisi ideal itu adalah ketika kita merancang ataupun mendesain suatu industri, atau suatu pabrik ya, suatu plant, maka dari awal kita mendesain itu kita sudah mempertimbangkan aspek safety sehingga nanti kalau kalau
eee, pabrik atau plant itu kita operasikan, maka skenario terburuk yang kita siapkan itu selama operasi plant-nya itu berlangsung terus, ini skenario terburuk yang kita, desain di awal, itu kita harapkan tidak terjadi. Jadi yang dimaksud dengan inherent safety di sini adalah, contohnya misalkan, kalau kita mendesain suatu pabrik ya, di mana misalkan di dalam pabrik itu ada reaksi kimia menggunakan reaktor ya, maka kalau kita menerapkan konsep inherent safety, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencoba mencari alternatif, reaksi yang lebih aman atau yang paling aman, ya. Jadi misalkan ketika kita memilih reaksi yang paling aman, kita pilih, reaksi yang berlangsung pada suhu dan tekanan yang tidak terlalu tinggi, ya. Nah, itu yang maksud dengan inherent safety. Jadi dari awal ketika kita mendesain, kita sudah mempertimbangkan aspek safety. Nah, eee tetapi dalam kenyataannya walaupun inherent safety ini sudah kita lakukan, ya, maka, selalu kita berupaya untuk, melengkapi, pabrik yang kita desain dengan, eee, alat kontrol ya, atau sistem kontrol. Jadi setelah, inherent safety, ya jadi fungsi keselamatan yang melekat ya, maka kita juga perlu melengkapi pabrik kita dengan sistem kontrol yang, baik gitu ya. Jadi kita lengkapi misalkan dengan alarm, kemudian juga kita lengkapi dengan sistem untuk, melakukan shutdown misalkan ketika terjadi, suatu, insiden ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini yang paling, paling hierarkinya paling paling di bawah ya. Jadi setelah kita pertimbangkan dari aspek desainnya sudah kita, desain dengan, baik ya, kemudian kita lengkapi dengan sistem kontrol, alarm maupun, sistem shutdown untuk, fungsi keselamatan. Kita juga perlu memasang sistem relief ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika misalkan tekanan dalam sistem itu meningkat, maka sistem relief ini bisa bekerja untuk melepaskan, cairan maupun gas yang mengakibatkan terjadinya kelebihan tekanan. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang, kalau dalam hierarki keselamatan di industri kimia, ini merupakan hierarki yang paling bawah, ya. Tapi ini tetap harus kita kita pasang dalam suatu industri kimia. Nah, ini yang nanti akan menjadi fokus kita pada hari ini. Jadi, sistem relief itu terdiri dari, peralatan relief. Jadi sistem ini terdiri dari alat, kemudian, proses ataupun peralatan safety yang, berkaitan dengan, sistem relief ya, yang fungsinya adalah untuk menghandle atau untuk menangani material yang, dilepaskan dalam suatu sistem ya. Itu yang dimaksud dengan sistem relief. Nah, metode untuk, memasang ataupun metode untuk, memasang suatu sistem relief itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu, dalam suatu pabrik, dalam suatu, industri, kira-kira di lokasi mana saja yang membutuhkan sistem relief ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita memiliki, reaktor dengan tekanan dan, suhu yang tinggi, nah maka di sana kita, perlu mempertimbangkan untuk meletakkan sistem relief. Kemudian setelah kita tentukan lokasinya, kemudian kita, perlu untuk melakukan pemilihan tipe, alat relief yang dibutuhkan, ya. Karena nanti akan kita lihat untuk gas maupun liquid itu, tipe alat relief yang akan kita pasang itu akan berbeda antara gas dengan liquid. Kemudian setelah kita pasang, setelah itu kita coba untuk membuat suatu skenario, ya, skenario di mana di skenario ini kita mencoba untuk memprediksi kira-kira kalau relief itu kita pasang sesuai dengan lokasi yang kita tetapkan, kira-kira skenario apa yang mungkin terjadi. Ya, jadi misalkan kita pasang di suatu reaktor, ya mungkin, di reaktor itu ada kondisi di mana suatu saat misalkan suplai dari, pendingin kurang misalkan ya. Kalau suplai pendinginnya kurang misalkan suhu di,
reaktor akan meningkat, maka kalau itu melibatkan gas di sana, maka akan terjadi kenaikan tekanan, maka itu kita sebut sebagai skenario di mana diharapkan dengan skenario itu kita bisa memprediksi apakah relief sistem yang kita pasang itu bisa bekerja atau tidak. Kemudian setelah skenario ini kita buat, kita kemudian mengumpulkan data, ya, kemudian setelah itu kita bisa menentukan ukuran dari sistem relief, baik itu yang melibatkan satu fase maupun yang dua fase. Jadi satu fase misalkan sistem reliefnya atau alat reliefnya misalkan hanya menghandle gas saja, atau misalkan dua fase ada gas ada liquid. Ya, kemudian kita tentukan skenario yang terburuknya seperti apa, kemudian kita baru melakukan desain yang sesungguhnya. Ya, kira-kira ini yang harus kita lakukan ketika kita melakukan instalasi untuk atau ketika kita melakukan pemasangan sistem relief khususnya untuk menangani tekanan-tekanan yang cukup tinggi. Nah, di slide ini kita lihat ini ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk melakukan pemasangan sistem relief untuk tekanan, ya, untuk melepaskan tekanan dalam sistem, ya. Yang pertama tentunya fungsinya adalah untuk memproteksi karyawan maupun personil dari bahaya adanya kondisi di mana tekanan dalam peralatan itu mengalami kondisi kelebihan tekanan atau overpressure. Ya, jadi tentunya ini yang pertama kita lakukan karena fungsinya adalah untuk melindungi karyawan ataupun personil yang bekerja dengan alat yang memiliki kemungkinan terjadinya kelebihan tekanan. Kemudian alasan kedua kenapa kita memasang sistem relief itu adalah untuk meminimalisasi kehilangan bahan kimia selama terjadinya kondisi di mana tekanan operasinya itu tidak sesuai dengan yang kita tetapkan untuk kita set, ya. Jadi yang pertama itu melindungi manusia, kemudian yang kedua adalah untuk meminimalkan kehilangan bahan kimia, kemudian yang ketiga alasannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap peralatan, ya, ini pasti ya. Kemudian selain peralatan yang utama, ya, kita juga perlu memikirkan atau kita perlu memasang alat atau sistem relief itu karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap properti yang ada di sekitar alat, ya. Kemudian juga untuk mereduksi atau mengurangi insurans, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah tentu saja untuk supaya tujuan kita memasang sistem relief adalah supaya sesuai dengan peraturan dari pemerintah khususnya yang terkait dengan industri kimia yang terkait dengan peralatan yang bertekanan. Nah, ini sebagai contoh misalkan ya. Sebagai contoh misalkan kita memiliki suatu reaktor, ya, di mana reaktor ini adalah reaktor yang melangsungkan suatu reaksi yang sifatnya itu adalah eksotermis atau melepaskan panas selama reaksi berlangsung. Sehingga pada reaktor ini kita lengkapi dengan sistem pendingin, atau sistem cooling system. Oke, nah ini kita coba susun suatu skenario ya. Jadi kalau misalkan sistem pendingin yang kita pasang di reaktor itu mengalami kerusakan atau mengalami masalah, ya, diakibatkan karena suplai dari air pendinginnya berkurang, ya, atau kemungkinan karena salah satu valve untuk mengalirkan
air pendingin itu misalkan mengalami kerusakan atau mungkin karena skenario yang lain. Nah, maka yang terjadi adalah kemudian suhu campuran reaksi dalam reaktor itu mengalami kenaikan. Ya, jadi suhu reaktor itu akan mengalami peningkatan karena adanya kekurangan suplai dari air pendingin. Nah, karena suhunya meningkat, maka akibatnya adalah salah satunya reaksinya akan mengalami peningkatan laju reaksi. Ya, jadi karena suhunya meningkat, maka laju reaksinya akan meningkat. Ya. Nah, karena laju reaksinya meningkat, maka ini akan mengakibatkan atau akan menyebabkan adanya peningkatan pada panas yang dihasilkan, ya. Karena kalau laju reaksinya meningkat, ya artinya di sini karena reaksinya eksotermis, maka panas yang dihasilkan akan semakin meningkat, ya. Nah, pada akhirnya nanti akan mengakibatkan terjadinya kondisi yang kita sebut sebagai reaksi runaway, ya. Di mana reaksi runaway ini adalah suatu kondisi di mana reaksi itu seharusnya sudah berhenti, tetapi karena kondisi kondisi tertentu, maka reaksi itu tidak berhenti, ya. Itu yang disebut dengan reaksi runaway. Jadi misalkan, setelah 1 jam, ya, suhunya misalkan kita set 70 celcius, kemudian tekanannya kita set 1 atm, ya. Setelah 1 jam itu kita set reaksinya selesai, ya. Tetapi karena di sini ada peningkatan laju reaksi, karena suhunya meningkat, ya, suhunya meningkat itu karena, laju alir pendinginnya berkurang, ya, karena tadi ada, kesalahan dalam, suplai dari air pendingin, maka mengakibatkan, panas yang dihasilkan dari reaksi itu akan meningkat, sehingga mengakibatkan reaksinya tidak bisa berhenti pada kondisi setelah 1 jam, suhu 70 celcius dan tekanan 1 atm seperti yang kita set. Jadi reaksinya berlangsung terus, ya. Itu kita sebut sebagai reaksi runaway. Nah, karena adanya reaksi runaway, jadi reaksinya jalan terus padahal harusnya sudah berhenti, maka akan mengakibatkan ini, terjadinya peningkatan tekanan dalam reaktor, ya. Nah, tekanan dalam reaktor ini salah satunya diakibatkan karena terjadinya peningkatan tekanan uap dari, campuran, eee, reaksi dalam reaktor, ya. Atau karena suhu reaksinya meningkat dalam reaktor, maka ada kemungkinan, salah satu atau lebih dari satu, komponen itu akan mengalami penguapan sehingga berubah fasenya dari liquid ke, gas, ya, sehingga tekanan dalam reaktor itu menjadi semakin meningkat. Nah, ini dikatakan bahwa, reaksi runaway untuk, eee, reaktor yang ukurannya besar, ya, itu bisa terjadi dalam hitungan menit, ya, dengan kenaikan temperatur dan tekanan yang, kurang lebih sekitar ratusan kali, ya, per menit, ya, ratusan ratusan, derajat per menit dan ratusan, apa namanya, PSI per menit, ya. Jadi tekanannya sama suhunya meningkat, ya, sekian kali lipat per menit, ya. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kalau misalkan reaktor itu tidak dilengkapi dengan sistem relief, ya. Jadi kita punya reaktor, kemudian terjadi reaksi runaway, kemudian, diketahui bahwa reaktor itu tidak ada sistem untuk, melakukan relief, untuk melepaskan tekanan yang terakumulasi dalam reaktor, maka yang terjadi adalah, kemungkinannya seperti ini, ya. Jadi kalau reaktor itu tertutup, yang C, ya, kemudian tidak dilengkapi dengan, sistem relief, yang C itu adalah kondisi di mana sistem reliefnya tidak ada, maka yang terjadi adalah tekanannya akan meningkat, ya, sehingga ini akan mengakibatkan, ada kemungkinan reaktornya akan meledak atau terjadi explosion. Kemudian yang paling ideal itu kondisinya adalah kondisi A, ya, di mana pada kondisi A ini, itu reaktornya dilengkapi dengan sistem relief, sehingga ketika,
tekanan dalam reaktor meningkat, kemudian tekanannya mencapai kondisi di mana sistem reliefnya itu bisa bekerja, ya, atau tekanan reliefnya itu sudah tercapai, maka sistem reliefnya akan bekerja. Bekerjanya adalah dengan membuka alat relief, sehingga nanti sebagian gas yang tadi terakumulasi dalam sistem itu bisa dilepaskan ke lingkungan, ya, sehingga nanti tekanan dalam reaktor itu tidak meningkat seperti yang kasus yang C, ya. Nah, sementara kasus yang B ini kasus di mana sistemnya dilengkapi dengan sistem relief, atau reaktornya dilengkapi dengan sistem relief, tetapi di sini komponen yang lepas ataupun yang terakumulasi dalam sistem ini ada dua fase, yaitu fase liquid dan fase gas. Jadi ketika tekanannya meningkat, ya, sistem reliefnya bekerja, tetapi tidak seperti yang sistem A, di mana sistem A ini semua komponennya adalah gas, sehingga lebih mudah untuk dilepaskan ke lingkungan. Tapi yang case B ini ada dua fase, yaitu fase liquid dan fase gas, sehingga kemungkinannya si gasnya itu bisa kita keluarkan, tetapi si liquidnya ini masih tetap ada dalam sistem, yang itu akan mengakibatkan dia akan mengalami peningkatan suhu, sehingga nanti akan tetap akan ada kemungkinan dia berubah fase dari liquid ke gas, sehingga nanti tekanannya tidak sama seperti yang case yang A, ya. Nah, kalau kita bicara tentang sistem relief, ya, dalam suatu industri kimia atau dalam suatu plant, ya, maka sistem relief ini itu bisa kita bisa kita definisikan sebagai jaringan ataupun hubungan antara banyak komponen, ya. Tidak hanya alat relief yang kita pasang di alatnya, di tangki bertekanan, tetapi juga termasuk ke dalam sistem relief adalah pipa yang ada di dalam sistem. Kemudian sini ada yang disebut dengan knockout drum, ya. Kemudian ada scrubber. Scrubber ini kurang lebih sama seperti absorber, ya. Kemudian ada flare yang fungsinya untuk membakar gas yang keluar dari tangki bertekanan. Ataupun yang yang lain adalah alat peralatan lain yang bisa membantu dalam melepaskan tekanan pada suatu sistem yang bertekanan, ya. Nah, kemudian kalau sistem reliefnya sudah kita putuskan untuk dipasang di plant kita, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan posisi dari sistem relief yang akan kita pasang, ya. Nah, jadi kuncinya adalah peralatan untuk melepaskan tekanan atau untuk merelief suatu tekanan itu kita pasang pada setiap poin, setiap titik, ya, yang kita identifikasi itu memiliki potensi berbahaya atau hazard, ya. Jadi hazard itu adalah sesuatu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya insiden ataupun accident, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan hazard atau bahaya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi sesuatu yang memiliki potensi untuk mengakibatkan terjadinya insiden atau accident. Jadi hazard itu ada 4, ya, 4 jenis. Pertama adalah physical hazard. Contohnya misalkan tekanan, ya. Kemudian ada chemical hazard, ya. Chemical hazard itu contohnya adalah bahan kimia yang sifatnya itu mudah terbakar atau flammable. Kemudian ada juga biological hazard, contohnya adalah virus atau bakteri. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai psychological hazard, ya. Jadi hazard secara psikologis. Jadi hazard itu ada 4,
physical, chemical, kemudian biological dan psychological, ya. Jadi yang dimaksud dengan hasad itu adalah segala sesuatu yang berpotensi, ya. Jadi kata kuncinya pada berpotensi. Berpotensi menyebabkan terjadinya insiden maupun accident. Jadi insiden dengan accident ini pengertiannya sedikit berbeda. Ya. Insiden itu biasanya terjadi mendahului terjadinya suatu accident. Ya. Jadi biasanya dalam suatu kecelakaan di industri kimia biasanya yang terjadi terlebih dahulu adalah insiden. Ya. Kemudian insiden ini bisa kita tanggulangi. Ya. Kalau kita bisa menanggulanginya, ada kemungkinan insiden ini tidak berkembang menjadi suatu accident atau kecelakaan. Jadi sebagai contoh misalkan sekarang kita lagi sedang kuliah online, ya. Semua mahasiswa ada di depan laptop, ya. Kemudian laptopnya sudah dipakai dari pagi sampai sore, kuliah terus. Jadi laptopnya jadi panas, ya. Jadi kita bisa bisa mengatakan bahwa oh berarti di sini hazardnya adalah suhu, ya. Kenapa kita katakan hazardnya suhu? Karena kalau suhunya ini si laptopnya terlalu tinggi, maka laptopnya menjadi panas, maka dia punya potensi untuk menyebabkan terjadinya insiden. Misalkan tidak sengaja Anda pegang laptopnya, ya, sehingga tangan Anda melepuh, ya, itu namanya insiden, ya. Kemudian setelah melepuh, mungkin Anda pergi ke rumah sakit, ya. Kemudian di perjalanan ditabrak sama sama bus gitu ya, sehingga terjadi yang namanya accident, ya. Jadi insidennya itu insiden ketika Anda megang laptop, ya. Tapi kalau ini bisa kita obati langsung misalkan di rumah, maka nggak perlu terjadi accident Anda ditabrak bus ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi perlu dibedakan antara insiden dengan accident. Nah, eh, untuk menentukan lokasi dari sistem relief yang akan kita pasang, sini ada beberapa guideline, ya. Jadi kalau Anda ingin menentukan posisi dari sistem relief yang akan kita pasang dalam suatu pabrik atau dalam satu plant, maka kita bisa melihat flow sheet dari pabrik tersebut, ya. Jadi ini beberapa guideline yang bisa Anda pakai. Jadi biasanya yang pertama sistem relief itu kita pasang pada semua vessel, ya, pada semua tangki. Jadi kalau punya tangki, maka biasanya setiap tangki kita lengkapi dengan sistem relief atau kita lengkapi dengan alat relief. Nah, contoh vessel adalah reaktor, kemudian tangki penampung, ya, baik itu tangki penampung bahan baku maupun tangki penampung produk, ya, baik itu produk samping maupun produk utama. Kemudian kalau ada tower juga, ya, misalkan tower distilasi, itu juga kita perlu lengkapi dengan alat safety, to relief. Kemudian drum, ya, ini kita perlu lengkapi juga dengan sistem relief. Kemudian selain vessel atau tangki, kita juga perlu melengkapi peralatan-peralatan berikut, seperti misalkan di sini ada pompa, kompresor, dan turbin, ya. Jadi pompa, kompresor, turbin ini kita sebut sebagai alat transport, ya. Pompa itu adalah untuk transport cairan, kemudian kompresor kita gunakan untuk transport gas, ya. Kemudian turbin juga ini merupakan bisa kita kategorikan sebagai alat transport maupun sebagai alat pembangkit, ya. Nah, biasanya pada pompa, kompresor, dan turbin itu biasanya pada bagian keluaran atau discharge ini memiliki tekanan yang cukup tinggi. Maka karena tekanannya cukup tinggi, ini perlu kita lengkapi dengan sistem relief, ya. Jadi segala sesuatu yang punya potensi untuk mengakibatkan ledakan atau explosion,
perlu kita lengkapi dengan sistem relief. Kemudian juga di sini kita perlu lengkapi juga beberapa peralatan ya. Jadi di sini misalkan ada suatu pipa atau line ya yang diisi dengan cairan yang suhunya cukup rendah atau cool liquid, dingin ya. Kemudian dia terekspos ke ke panas atau heat ya, seperti misalkan HE ataupun koil pendingin ya. Maka ini juga kita perlu lengkapi dengan sistem relief ya. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu kita lengkapi dengan sistem relief juga adalah jaket ya. Terutama jaket yang kita pergunakan untuk melakukan pemanasan yang kita isi dengan steam. Jadi biasanya tangki kalau dia membutuhkan panas itu bisa kita lengkapi dengan jaket pemanas, di mana ke dalam jaket pemanas ini kita lengkapi dengan atau kita alirkan steam. Ya, karena ada steam, suhunya tinggi, maka ada kemungkinan tekanannya juga cukup tinggi, sehingga kita perlu lengkapi dengan sistem relief. Itu kira-kira guideline atau petunjuk untuk memberikan kita informasi kira-kira di posisi mana saja yang perlu dilengkapi dengan sistem relief ya. Nah, Anda bisa lihat di example 9.1 ya. Di example 9.1 di sini kita memiliki suatu reaktor yang digunakan untuk melangsungkan reaksi polimerisasi ya. Jadi ada monomer, kemudian ada inisiator ya. Di mana diketahui di sini bahwa tahapan dari proses atau reaksi polimerisasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kita pompa kurang lebih 100 pound inisiator ke dalam reaktor. Kemudian yang kedua kita panaskan suhu reaktor sampai mencapai suhu 240 derajat Fahrenheit. Kemudian selama proses pemanasan ini kita tambahkan monomer, kita alirkan monomer selama 3 jam. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan stripping ya, sisa monomer setelah reaksi selesai dengan menggunakan sistem vakum ya. Ini diberikan kode V15 ya. Nah, karena reaksinya adalah reaksi yang isotermis, maka ke dalam reaktor itu ditambahkan atau dialirkan air pendingin yang fungsinya untuk menurunkan suhu campuran reaksi. Ya, karena kalau dia reaksinya campuran reaksinya atau reaksinya isotermis, maka yang terjadi adalah selama reaksi berlangsung dia akan melepaskan panas sehingga suhu campuran reaksinya semakin lama akan semakin naik, sehingga ini akan cukup membahayakan, sehingga untuk menstabilkan suhunya maka kita alirkan aliran air pendingin. Nah, flow sheet-nya seperti ini. Jadi ini adalah gambar atau flow sheet di mana sistemnya itu tidak dilengkapi dengan sistem relief. Ya. Jadi tidak dilengkapi dengan sistem relief. Jadi kalau kita lihat di sini ada monomer masuk ya. Kemudian ada steam di sini. Ya. Kemudian ada pendingin. Kemudian di sini ada aliran untuk pendingin yang keluar ya. Kemudian di sini ada aliran untuk produk yang ke bawah ya. Nah, tugas kita adalah untuk menentukan kira-kira di manakah posisi sistem relief pada flow sheet ini gitu ya. Nah, sistem relief pada sistem reaktor polimerisasi yang tadi sudah kita bahas itu kurang lebih ada ditunjukkan di slide ini di gambar 96 ya. Jadi kita lihat di sini
Tadi guideline-nya adalah yang pertama, semua vessel itu harus dilengkapi dengan sistem relief, ya, semua vessel, termasuk reaktor, ya. Jadi semua reaktor ini kita lengkapi dengan sistem relief, di sini ada 2, satu kodenya adalah PSV 1A, yang kedua adalah PSV 1B, ya. Nanti kita bahas alasannya kenapa ada 2 dan dipasang secara seri seperti ini. Kemudian juga, guideline yang kedua itu kita lengkapi juga pada selain reaktor juga kita lengkapi atau kita pasang sistem reliefnya di drum. Ini ada drum di sini ya. Drum ini juga termasuk, eee, peralatan yang perlu kita lengkapi dengan, sistem relief, sehingga di sini kita lengkapi dengan PSP, kodenya adalah PSP 4, ya, PSP 4. Kemudian selain vessel, eee, juga kita perlu lengkapi pada, pompa, ya, pada keluaran dari pompa. Jadi setiap ada pompa, ya, terutama pompa yang, masuk ke dalam sistem, itu kita perlu lengkapi dengan, sistem relief. Jadi di sini untuk pompa P1 ini kita lengkapi dengan PSP 2. Jadi kita lengkapi dengan PSP 2. Nah, untuk yang pompa ini tidak perlu kita lengkapi karena di sini sudah ada satu alat kontrol namanya LC, ya. Jadi LC ini adalah level controller. Jadi fungsi pompa ini bukan sebagai, peningkat, eee, untuk menaikkan tekanan, tapi untuk mengalirkan saja. Jadi ini tidak perlu kita lengkapi dengan safety valve atau, dengan sistem relief. Kemudian selain itu juga, pada sistem pendingin, aliran pendingin, sesuai dengan guideline itu perlu kita lengkapi dengan sistem relief. Jadi kita lihat di sini untuk yang aliran air pendingin yang masuk dan pendingin yang keluar ini kita lengkapi dengan sistem relief. Di sini kodenya adalah PSP 5 dan PSP 3, ya. Ini waktunya sudah hampir habis. Nanti dia akan putus sendiri rasanya. Baik, jadi itu, gambaran di mana kita perlu memasang sistem relief untuk, sistem reaktor polimerisasi yang ada di soal, ya. Jadi ini tepatnya ya. Nah, jadi, penjelasannya ada di sini semua ya. Jadi reaktor baik kita lanjutkan ya. Jadi semua penjelasannya ada di sini ya. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu memasang sistem relief pada reaktor?
Karena secara umum setiap proses vessel atau setiap tangki yang ada dalam proses itu biasanya membutuhkan sistem relief, ya. Nah, untuk di reaktor sistem reliefnya yang kita pasang tadi adalah ini ada dua, ya. Pertama adalah PSP 1A, kemudian PSP 1B, mana PSP itu adalah singkatan dari P-nya adalah pressure, S-nya adalah safety, V-nya adalah valve. Jadi PSP itu adalah pressure safety valve, ya. Kemudian ini ada dua, ya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa perlu dua di sini. Kemudian yang kedua kita juga perlu pasang di pompa, ya, di pompa P1. Karena apa? Karena pada pompa P1 ini bisa terjadi kemungkinan adanya kondisi overload, ya, overheated, jadi suhunya itu meningkat terus gitu, ya, atau bisa juga terjadi kerusakan, ya. Sehingga di sini perlu kita pasang alat relief yang kita sebut sebagai pressure safety valve. Kemudian pada HE, ya, pada HE juga kita pasang sini, ya, di PSP 3 tadi. Yang PSP 3 itu yang ini, ya, ini perlu kita pasang alat alat relief, itu pressure safety valve yang nomor 3. Kemudian pada drum ini juga perlu kita pasang karena alasan yang sama dengan reaktor. Jadi setiap tangki itu kita lengkapi dengan alat atau sistem relief. Kemudian pada coil, ya, pada coil ini juga kita pasang sistem relief karena pada coil ini ada kemungkinan terjadinya yang disebut dengan pressure rupture. Jadi ada kemungkinan suatu saat airnya ini mengalami penyumbatan, ya. Sehingga kalau airnya misalkan tiba-tiba mengalami penyumbatan, maka suhu dalam coil itu akan meningkat sehingga akan terjadi kondisi kalau suhunya meningkat ada kemungkinan airnya akan berubah fase jadi steam atau uap sehingga tekanannya akan meningkat. Oleh karena itu kita perlu pasang adanya alat relief di sini. Jadi itu kurang lebih contoh dari bagaimana cara kita untuk menentukan lokasi di mana suatu sistem relief perlu kita tempatkan atau perlu kita pasang. Nah, untuk peralatan relief sendiri, ya, itu bisa kita pilih sesuai dengan bahan yang akan kita handle atau bahan yang kita akan kita hadapi gitu, ya. Misalkan bahannya misalkan cairan atau apakah bahannya itu gas atau campuran cair dan gas atau misalkan juga bahannya itu adalah bahan yang solid, ya. Kemudian bahannya itu apakah bahan yang korosif, ya. Nah, secara garis besar peralatan untuk relief itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah bentuknya itu seperti valve biasa yang sering kita temukan di laboratorium atau di rumah, ya. Atau bisa juga bentuknya itu seperti disk, ya. Jadi bentuknya itu pipih seperti disk, ya, yang kita sebut sebagai rupture disk. Jadi yang pertama bentuknya itu adalah valve, ya, di mana valve-nya itu dilengkapi dengan spring. Spring itu maksudnya ini, jadi seperti pegas gitu, ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ini contohnya, ya, contohnya misalkan ini adalah safety valve, ya. Ini biasanya kita pasang yang bagian yang bawah ini kita pasang terhubung dengan tangki atau peralatan yang di mana valve ini akan kita tempatkan, ya.
Jadi kalau misalkan tiba-tiba tekanan dalam tangki itu meningkat karena volume gasnya meningkat misalkan, maka gas itu akan menekan ke atas, ya, menekan ke atas. Kemudian ini gas ini akan apa namanya? Akan naik ya. Yang bantalan di bawah ini juga akan naik sehingga nanti gas itu akan lepas ke lingkungan melalui saluran yang ditinggalkan oleh bantalan maupun yang ditinggalkan oleh pegas. Jadi gasnya itu nanti akan keluar ke lingkungan sehingga nanti otomatis gasnya itu akan keluar, maka tekanan dalam tangki kita harapkan akan turun, ya. Jadi ini bentuknya valve, ya. Ini valve, ini valve. Kemudian yang disk itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Cara kerjanya juga sama. Jadi kalau tekanan dalam tangki misalkan tiba-tiba meningkat karena volume gasnya itu semakin meningkat, maka gas itu akan menekan disk yang bagian bawah ini ke atas, sehingga nanti akan mengakibatkan gas disk ini akan mengalami kerusakan atau rupture, nanti gasnya akan lepas ke lingkungan, ya. Jadi artinya untuk yang rupture disk di sini begitu sekali dipakai dia tidak akan bisa kita pakai lagi, ya, karena dia sudah kondisinya sudah mengalami kerusakan. Sementara yang bentuknya seperti valve seperti ini bisa kita pergunakan berulang kali, ya, tetapi tentunya kita mengharapkan dia selama kita pakai ini tidak beroperasi, ya. Jadi artinya kalau tidak beroperasi, artinya kondisi operasi yang kita jalankan itu berada dalam kondisi yang cukup aman. Tapi kalau dia sampai beroperasi berkali-kali, artinya ada suatu kesalahan di sini ya dalam desain. Karena kalau dia beroperasi berulang kali, artinya tekanan dalam tangki itu selalu mengalami peningkatan. Jadi ini tidak kita inginkan dalam pengoperasian suatu pabrik. Jadi ada yang bentuknya valve, ada yang bentuknya disk, ya. Yang valve ini kita sebut sebagai spring operated valve, jadi karena ada pegas di sana, ada spring. Kemudian ada yang konvensional, ada yang balance bellows, ya. Jadi ini yang konvensional, ya. Konvensional yang ada bellows-nya ini kalau Anda perhatikan di sini ada sedikit bellow di sini ya. Jadi ini biasanya yang balance bellows ini biasanya tekanannya tidak terlalu atau kita pergunakan pada kondisi di mana tekanan yang menekan ke atas yang berasal dari alat ya, ini tidak terlalu besar ya. Tapi kalau ini kan bisa 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 angkat sampai maksimal ya. Ini mungkin bisa kita pergunakan untuk kondisi di mana suatu saat kemungkinan tekanan dalam tangki itu kenaikannya cukup tinggi. Jadi gasnya itu nanti bisa lepas dalam volume yang cukup besar. Jadi rupture disk itu biasanya didesain untuk rusak ya pada tekanan yang kita set ya, di mana tekanan itu biasanya melebihi tekanan operasi atau tekanan desain dari tangki. Nah, kemudian rupture disk ini biasanya kita desain, itu kita buat untuk menghandle material-material yang sifatnya itu korosif, ya. Sehingga biasanya rupture disk ini kalau kita buat kita tempatkan seri dengan safety valve, bentuknya valve, itu biasanya rupture disk ini kita tempatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang valve. Supaya nanti ketika dia materialnya itu menyentuh valve ya, maka material-material yang korosif itu sudah di-handle duluan sama si rupture disk-nya ya. Jadi harapannya yang korosif itu bisa
bisa ditangani oleh yang disk ya sebelum menuju ke valve-nya. Jadi di sini problemnya kalau kita menggunakan rupture disk adalah sekali dia terbuka, ya maka dia akan terbuka terus. Jadi nggak bisa kembali ke posisi semula. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, begitu dia terpakai sekali saja, maka dia akan rusak, sehingga ini ada kemungkinan semua material yang ada dalam tangki ini akan lepas semua, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa rupture disk itu biasanya diinstal seri dengan spring loaded relief atau loaded valve. Jadi artinya rupture disk itu kita pasang seri. Jadi contohnya tadi yang ada di reaktor ini. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa PSP1A itu bentuknya adalah rupture disk, ya. Sementara yang PSP1B ini bentuknya adalah valve, ya, yang memiliki spring atau memiliki pegas dengan alasan karena kalau rupture disk-nya kita tempatkan seri dengan valve itu fungsinya adalah untuk memproteksi eh, apa namanya valve yang memiliki pegas yang harganya cukup mahal, ini bisa terlindung dari bahan material yang sifatnya korosif. Jadi artinya dia apa namanya melindungi si valve yang mungkin harganya cukup mahal dan juga materialnya mungkin tidak tahan terhadap material-material yang sifatnya korosif. Kemudian alasan kedua kenapa rupture disk itu biasanya diinstal seri dengan valve, safety valve, itu untuk memberikan isolasi ketika kita menghandle material-material yang sifatnya toksik atau beracun. Kemudian juga memberikan isolasi secara sempurna ketika kita menghandle material-material yang sifatnya itu adalah mudah terbakar ya, atau flammable. Jadi ada material yang sifatnya flammable, ada material yang sifatnya apa satu lagi itu jadi flammable, satu lagi combustible ya. Jadi ada yang flammable, ada yang combustible. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan keduanya artinya sama-sama mudah terbakar ya. Tapi bedanya adalah kalau yang flammable itu biasanya flash point atau titik nyalanya itu biasanya memiliki titik nyala yang lebih rendah daripada yang bahan yang combustible. Jadi sebagai contoh misalkan aseton, ya aseton itu adalah contoh material yang sifatnya adalah flammable karena dia memiliki titik nyala yang cukup rendah, ya bahkan titik nyalanya itu lebih dekat dengan suhu udara sekitar, ya. Jadi ada material flammable, ada material combustible, ya. Nah, kemudian rupture disk kenapa juga diinstal secara seri dengan spring loaded valve itu karena difungsikan untuk melindungi valve atau safety valve dari material-material yang sifatnya cukup kompleks seperti monomer, di mana monomer ini punya potensi untuk mengakibatkan terjadinya penyumbatan atau plugging. Kemudian juga kalau kita menghandle material-material yang mengandung campuran antara padatan dengan liquid atau kita sebut sebagai slurry, ya, yang bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan pada safety valve, ya. Maka di sini rupture disk ini juga berfungsi untuk menghandle material-material yang merupakan material yang termasuk ke dalam kategori slurry.
ada kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya penyumbatan terhadap safety valve. Nah, kemudian di sini ada 3 kategori ya untuk untuk safety valve yang dilengkapi dengan spring atau pegas ya. Jadi kalau misalkan kita punya material yang fasenya liquid, itu biasanya kita menggunakan peralatan yang kita sebut sebagai relief valve. Ya, jadi kalau kita nanti di soal juga kita lihat nanti kalau misalkan materialnya adalah material yang fasenya cair, itu kita biasanya menggunakan relief valve. Ya. Jadi relief valve ini itu berfungsi hanya untuk menghandle material yang fasenya liquid, ya, dan dia biasanya mulai terbuka pada tekanan yang kita sudah set sebelumnya. Ya. Jadi misalkan kita punya suatu tangki, ya, tekanan operasinya misalkan biasanya adalah 10 atm, kemudian tekanan desainnya misalkan 15 atm, ya, maka tekanan si relief valve-nya ini kita tetapkan berada di antara tekanan operasi dan tekanan desain. Jadi misalkan kita tetapkan tekanan settingnya adalah misalkan 11 atau 12 atm. Jadi artinya ketika tekanannya melebihi 10 atm, artinya tekanan operasinya itu sudah lewat, ya, lewat dari 10 atm. Nah, ketika dia mencapai 11 atau 12 atm, artinya dia belum mencapai tekanan desain 15 atm, ya. Karena kalau sampai mencapai tekanan desain di atas 15 atm, itu artinya sudah terjadi explosion atau ledakan. Nah, ketika dia mencapai tekanan 11 atau 12 atm, maka di sini si relief valve-nya ini akan mulai bekerja. Ya, jadi artinya material yang ada dalam tangki itu akan berusaha untuk keluar melalui relief valve. Jadi dia nanti akan mendorong pegas ini, mendorong pegasnya naik, sehingga nanti sebagian material itu akan bisa lepas ke lingkungan, sehingga tekanan operasi di dalam tangki itu akan kembali ke tekanan di bawah 10 atm. Jadi valve ini akan mencapai kondisi full ketika tekanannya mencapai 25% dari tekanan berlebih. Ya. Jadi kalau 10 misalkan, maka full kapasitinya itu adalah sekitar 12,5 ATM. Kemudian valve ini akan tertutup, kemudian jadi setelah dia melepaskan material ke lingkungan, maka dia akan kembali ke tekanan setnya semula. Jadi kalau kita set misalkan dia 11 atau 12 atm, maka dia bekerja, setelah itu dia akan kembali ke 11 atau 12 atm. Nah, kemudian untuk gas, di sini istilahnya kita menggunakan safety valve, ya. Jadi kalau untuk liquid namanya relief valve, kemudian untuk gas namanya safety valve. Kemudian untuk campuran liquid dan gas, ini kita menggunakan valve yang kita sebut sebagai safety relief valve. Ya. Nah, melanjutkan soal yang example 91, ya. Di sini kita diminta menentukan apakah jenis peralatan relief yang kita pergunakan untuk masing-masing lokasi yang tadi sudah kita tentukan pada example 91. Jadi pertanyaannya di sini misalkan untuk PSP 1A dan 1B, ya, itu kira-kira jenisnya apa? Apakah safety valve, apakah relief valve, atau pressure safety valve, atau rupture disc. Kemudian yang PSP 2, apakah itu relief valve, apakah itu safety valve, apakah itu pressure safety valve, atau pressure relief valve. Ya. Jadi yang 1A,
ya. Yang 1A, ini itu karena dia dipasang seri ya dengan tujuan untuk memproteksi PSP 1B dari monomer yang sifatnya reaktif ya, yang bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan. Maka di sini kita tetapkan bahwa PSP 1A ini adalah rupture disk. Kemudian karena yang di-handle di sini adalah liquid, monomer itu adalah liquid, maka di sini yang kita pasang PSP 1B-nya adalah safety relief valve ya. Oh sorry, kita pasang safety relief valve karena untuk mengantisipasi terjadinya reaksi runaway. Jadi di dalam reaktor polimerisasi ini kalau misalkan suhu campuran reaksinya tidak kita pertahankan sesuai dengan yang kita set, maka ada kemungkinan terjadi reaksi runaway. Nah, kalau terjadi reaksi runaway artinya ada kemungkinan terbentuk campuran uap dan liquid. Ya, jadi sebagian liquid akan menguap, jadi berbentuk gas, sehingga yang keluar melalui atas ini yang kena ke rupture disk ini adalah campuran gas liquid, dan ini tentunya dia akan menghandle campuran gas liquid, sehingga di sini kita perlu pasang safety relief valve. Kemudian PSP2 itu adalah ini kita pasang, ini adalah relief valve karena yang kita pasang di sini adalah alatnya itu terhubung dengan pompa, di mana kita tahu pompa itu akan kita pergunakan untuk melakukan transport liquid. Kemudian PSP3 kita gunakan relief valve ya, karena dipergunakan untuk cairan. Kemudian PSP4 ini kita pergunakan safety relief valve. Ya. PSP4 itu yang PSP relief valve ini ya. Jadi kita pergunakan untuk menghandle cairan ya. Dan juga campuran dan juga ada kemungkinan terbentuk uap ya. Karena apa? Karena ini akan terhubung ke scrubber ya. Kemudian untuk PSP5 ini kita pergunakan untuk menghandle liquid. Di PSP5 itu adalah ini ya. Ini adalah cooling water, aliran air pendingin. Jadi kita perlu pasang di sini relief valve. Dengan alasan yang Anda bisa baca sendiri di sini. Ya. Jadi itu kurang lebih bagaimana contoh untuk menempatkan sistem relief, kemudian alat relief apa saja yang cocok untuk setiap sistem relief yang kita pasang di setiap lokasi atau setiap titik. Nah, setelah kita pasang sistem relief, kemudian kita tentukan peralatan relief yang sesuai, ya. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk membuat suatu skenario relief. Ya. Jadi skenario relief ini adalah suatu deskripsi yang bisa memberikan kita informasi tentang satu event di mana alat relief ini bekerja. Ya. Jadi biasanya setiap peralatan relief, baik itu rupture disk, kemudian relief valve, kemudian safety valve, ataupun pressure relief valve, ya, itu biasanya memiliki lebih dari satu event, ya, memiliki lebih dari satu kemungkinan dia bekerja. Nah, kemudian di sini ada istilah worst case skenario. Ya, jadi skenario
kemungkinan terburuk ya. Jadi itu adalah skenario yang membutuhkan largest relief event area. Jadi artinya worst case skenario ini adalah suatu kondisi di mana kondisinya itu membutuhkan perhatian yang lebih dan juga membutuhkan area yang cukup cukup luas ya. Ini contohnya ya, contoh skenario dari masing-masing peralatan relief yang tadi sudah kita tentukan lokasi dan jenisnya ya. Jadi contoh misalkan PSP1A dan PSP1B ya, skenarionya adalah misalkan yang A, jadi ada A, B, C dan D di sini. Ya, misalkan yang skenario A misalkan vesselnya itu atau tangki reaktornya penuh dengan liquid ya. Kemudian pompa P1 itu tiba-tiba mengalami kerusakan ya. Kemudian yang skenario kedua misalkan kita bikin skenario misalkan cooling coil-nya atau coil pendinginnya ini mengalami kerusakan ya. Sehingga air itu masuk dengan laju sebesar 200 galon per menit dan tekanan 50 PSI gauge ya. Jadi ini artinya kita membuat skenario ya, skenario yang memungkinkan si PSP1A dan PSP1B ini bekerja. Yang PSP2 juga sama ya. Misalkan di sini valve nomor 1 itu tiba-tiba tertutup ya. Sehingga sistem itu membutuhkan relief untuk 100 galon per menit dan atau pada tekanan 50 PSI gauge ya. Jadi kita buat banyak skenario ya. Nah, untuk sistem relief ini biasanya kita jadi mungkin ada pertanyaan ketika si safety valve-nya misalkan bekerja. Nah, ini material yang dilepaskan oleh si valve itu larinya kemana gitu ya. Nah, biasanya untuk sistem relief ini material yang dilepaskan atau material yang dilepaskan melalui sistem relief itu dilepaskan ke atmosfer atau ke lingkungan. Ya, umumnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dilepaskan oleh si valve itu adalah material yang berbahaya, ya, atau material yang merupakan campuran dari gas dan cairan, maka di sini perlu kita hubungkan si valve ini ke suatu sistem yang bisa memisahkan liquid dari gasnya. Kemudian si liquidnya kita tampung, ya. Kemudian uapnya kita lepaskan, bukan lepaskan ke lingkungan, tapi kita lepaskan ke sistem untuk melakukan treatment terhadap uapnya, ya, tergantung daripada tingkat bahaya atau hazard dari si uapnya. Di mana untuk treatment uap ini kita bisa menggunakan kondensor, bisa menggunakan alat penyerap atau absorber atau scrubber, atau bisa juga kita bakar gasnya, ya, atau bisa juga kita menggunakan kombinasi dari semua alat ini. Jadi kita pasang kondensor, kemudian kita pasang scrubber dan seterusnya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan misalkan kenapa setelah kita lepaskan ke lingkungan itu nanti larinya kemana ya. Kalau misalkan gasnya itu misalkan gas yang tidak berbahaya mungkin kita bisa lepaskan ke atmosfer, tapi kalau misalkan bahannya itu adalah bahan yang berbahaya atau merupakan campuran gas liquid, maka ini perlu kita treatment lebih lanjut. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada reaktor, kemudian kita pasang rupture disk di sini. Jadi kalau tiba-tiba tekanan reaktornya meningkat, maka material yang ada dalam reaktor ini akan keluar melalui rupture disk, sehingga tekanan dalam reaktor ini kembali seperti semula.
Kemudian material yang keluar dari rupture disk ini kita alirkan ke dalam suatu tangki, ya, namanya tangki blowdown, ya. Fungsinya adalah untuk memisahkan kalau ada gas, campuran gas dan liquid, ya. Jadi liquidnya ini kita kita tampung di vessel ini, tuh di drum. Kemudian uapnya kita alirkan ke scrubber atau ke kondensor ataupun ke alat untuk membakar uapnya. Jadi ada knockout drum atau KO drum, ya. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan campuran uap dan liquid, ya. Jadi nanti liquidnya nanti kita tampung di knockout drum, kemudian uapnya kita alirkan ke ke mungkin ke salah satu alat, bisa ke kondensor ataupun ke scrubber. Atau bisa juga kita alirkan uapnya yang dari knockout drum ke flare, ya. Jadi kalau gasnya itu adalah gas yang mudah terbakar atau gas yang sifatnya itu beracun atau toksik, ya. Ini kita alirkan ke dalam flare, kemudian kita bakar di sana, ya, sehingga nanti akan menghasilkan gas yang lebih ramah lingkungan atau lebih tidak berbahaya. Atau bisa juga kita gunakan scrubber atau absorber, ya. Jadi absorber itu adalah alat untuk menangkap komponen-komponen yang berbahaya dari gas dengan menggunakan cairan atau menggunakan solvent, ya, yang kita lakukan dalam suatu kolom, baik itu kolom yang dilengkapi dengan packing atau pack kolom, atau bisa juga dilengkapi dengan plate, ya, atau bisa juga menggunakan sistem yang tipenya adalah Venturi. Jadi kita serap komponen gas yang cukup berbahaya yang ada di aliran gas yang keluar dari knockout drum. Atau bisa juga kita kondensasi, jadi uap yang keluar dari knockout drum itu kita kondensasi, ya. Kemudian hasil kondensasinya atau kita sebut sebagai kondensat ini kita bisa kembalikan ke proses atau mungkin bisa kita tampung, ya, untuk diolah lebih lanjut, atau mungkin kalau itu adalah produk yang cukup bisa dijual, mungkin kita pertimbangkan untuk dijual, ya. Jadi itu kurang lebih penjelasan saya tentang sistem relief. Jadi materi untuk hari ini saya kira untuk sistem bertekanan atau sistem relief sudah selesai. Anda bisa baca lebih lanjut di chapter 9 di textbook. Nah, ini waktunya masih 3 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, artinya sudah jelas semua ya. Ya, cukup jelas ya. Nah, kita punya grup WhatsApp, nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, yang mungkin pada kesempatan pertemuan kali ini mungkin belum terpikir pertanyaannya apa gitu ya, silakan disampaikan di grup WhatsApp, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sana, ya. Jadi saya masih punya hutang 1 kali, jadi mungkin nanti saya akan
seperti yang saya janjikan, nanti saya akan buat video, kemudian nanti saya posting link videonya di Google Drive, ya. Mungkin minggu depan saya post ya, karena saya untuk mata kuliah ini masuk cuma 2 kali, jadi mungkin kita nanti gunakan grup WhatsApp untuk diskusi kalau ada pertanyaan. Semua punya textbook ya? Kalau textbook-nya semua ada, kalau saya tidak salah, satu materi lagi yang saya nanti buat videonya adalah tentang material atau bahan kimia ya. Jadi nanti semua saya post di ULS. Oke, saya kira sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya juga sudah hampir habis. Mungkin dari saya itu saja dulu untuk sore hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan diposting di grup WhatsApp. Mungkin untuk sore hari ini itu dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Dan saya tutup pertemuan hari ini. Ini saya izin close meeting-nya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, link videonya nanti